Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Butuh Pendukung. Yang baru jumpa dengan channel Butuh Pendukung, ayo bantu di subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya agar tahu kalau ada uploadan video-video baru, dan apalagi laku live streaming di channel Butuh Pendukung ini adalah yang tahu pertama. Dan kalau nonton video dari channel Butuh Pendukung, jangan di skip agar tahu apa isi videonya, agar nggak salah paham. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada semua sobat-sobatku dimanapun berada yang udah berkenan mensupport channel Butuh Pendukung, walaupun nggak kenal secara langsung dengan aku, tapi sobat-sobatku berkenan mensupport channel Butuh Pendukung ini. Aku ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Dan aku nggak bisa membalas kebaikan sobat-sobatku dimanapun berada. Semoga diganti sama Allah kebaikan sobat-sobatku dimanapun berada yang udah ngasih rezeki sama channel Butuh Pendukung. Aku doakan semoga rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlimpah ganda. Dan yang punya channel YouTube yang belum dimonet, aku doakan semoga di tahun 2026 ini bisa dimonet. Dan yang udah dimonet, aku doakan semoga tambah sukses channelnya. Yang punya usaha dari luar YouTube, aku doakan semoga usahanya sukses. Dan aku mohon maaf apabila kata-kataku ada yang tidak berkenan atau yang ada menyinggung hati para sobat. Aku mohon maaf beribu-ribu maaf. Ayo kita saling support, saling berinteraksi sesama kreator YouTube, karena kunci kesuksesan atau kunci bisa berkembang channel sobat-sobatku dimanapun berada itu hanya membutuhkan saling support, saling berinteraksi sesama kreator YouTube. Karena kalau bukan sesama kreator YouTube, sama kreator mana saling berinteraksi? Kalau kreator TikTok nggak bakalan di TikTok bisa langsung nonton video. Kalau di FB Pro nggak bisa di FB Pro langsung nonton video dari YouTube. Walaupun bisa di FB Pro ya, itu pasti masuk ke browser dulu, baru bisa nonton video dari video YouTube. Tapi kalau langsung lihat dari FB nggak bisa. Dan itu kuncinya untuk untuk bisa berkembang channel channel di sobat-sobatku dimanapun berada. Ayo kita tingkatkan saling support tiap hari. Dan jangan kendor, yang masih pemula jangan kendor. Harus kita tetap semangat, jangan menyerah, jangan kendor. Lakukan upload video secara konsisten setiap hari kalau bisa. Walaupun satu video setiap hari. Tambah konsisten kita, tambah cepat perkembangan channel kita. Karena kalau nggak konsisten, umpamanya ya upload video 1 bulan, 1 tahun, benar, tiap hari itu konsisten, tiap hari konsisten di jam 6 pagi sebelum upload video, terus konsisten tuh sampai 1 tahun konsisten dari jam 6 terus sampai setahun, jam 6 upload, jam 6 upload, jam 6 upload. Tapi setelah lewat dari satu tahun, itu pas nggak konsisten. Pokoknya ya kita harus nih menjaga kekonsistenan di channel kita.
Pokoknya tiap hari di channel kita ini harus ada aktivitas, karena kalau nggak ada aktivitas selama 6 bulan channel kita ini wassalam. Gimana kalau udah wassalam itu, kan udah nggak habis ceritanya kalau wassalam, walaupun ada ceritanya cerita lain kan. Pokoknya gini, bagi kreator yang masih pula harus jaga aktivitas di channelnya, baik upload posting foto. Tapi kalau mau posting foto nggak, jangan memposting cewek lagi telanjang atau lagi suami istri apa melakukan perhubungan intim, karena itu kalau diupload tuh ya, itu udah pasti kena pelanggaran. Kalau masih pemula pasti kena peringatan dulu nih. Nah, nanti kalau diulang lagi kena teguran, terus diulang lagi sampai tiga kali, wassalam channel kita udah nggak bisa buka lagi. Pokoknya kalau udah tiga kali melanggar itu nggak ada ampun bagi sama kreator pemula, itu nggak ada ampun, langsung di banned sama pihak YouTube. Jadi hati-hati kalau mau upload video, hati-hati. Gini ya, kalau mau upload video nggak bisa anak kecil lagi sendirian. Maksud aku anak di bawah umur 16 tahun itu nggak bisa dibuat konten. Bisa dibuat konten tapi harus ditemenin orang yang lebih dewasa, karena pihak YouTube ini ya sekarang ini lebih ketat peninjauannya. Karena kalau anak kecil lagi sendirian buat konten itu udah melanggar komunitas YouTube. Jadi kalau mau buat konten anak kecil harus kita temenin, atau yang punya channel harus harus nemenin, atau lagi sama ibu sama bapaknya itu bisa dibuat konten. Tapi kalau lagi sendiri anak kecil itu nggak boleh. Nah ini lagi sumpahnya ya, sobat-sobatku lagi ada di pinggir, di tengah jalan, terus di jalan itu ada kecelakaan, ada yang lagi berdarah. Nah itu kalau mau buat konten ya jangan dimasukin orang yang lagi berdarah. Bisa dimasukin tapi warna darah itu harus diganti selain warna merah. Kalau tetap warna merah diupload, itu udah di depan mata, pasti kena pelanggaran tuh. Walaupun video ori, walaupun kita ada di video video yang lagi berdarah itu, kalau nggak diganti warna darah itu enggak, udah pasti kena pelanggaran. Dan gini, kalau emang nggak bisa ngedit ya warna darah, kalau lagi ada kecelakaan itu syuting aja orang yang lagi ngumpul tuh, yang lagi nolongin atau tabrakan sepeda motor, yang lagi nolongin sepeda motor tuh, itu aja masukin. Nah, nanti kasih thumbnail, bisa ambil dari video, bisa ambil dari luar video nggak apa-apa. Terus judulnya tuh usahakan ada di thumbnail itu. Sebenarnya judulnya lagi kecelakaan di tengah jalan, kasih judul di foto thumbnail tuh lagi kecelakaan di tengah jalan, terus nanti di judulnya kasih lagi. Ah, ya kalau bisa dikasih kata kunci. Dan kalau mau menargetkan penontonnya di luar luar negeri ya, di Amerika, di Afrika, di Eropa, itu harus kasih judul bahasa Inggris. Terus kan ada itu lokasi tuh yang mau ditempatkan di mana lokasinya, atau di Amerika ya ketik aja di Amerika Serikat itu.
terus diklik upload. Tapi harus disetting ke pribadi, disetting ke publik. Kalau disetting ke pribadi, walaupun ada yang nonton, itu nggak bisa nambah jam tayangnya. Bisa di pribadi dulu, takutnya ada yang kena pelanggaran di videonya tuh. Ah, itu kan bisa diedit nanti, diedit dulu. Kalau udah pas, udah nggak ada pelanggaran ya, baru kita setting ke publik. Karena kalau kalau di YouTube ini ya, kalau nggak disetting ke publik, itu nggak bakal nambah jam tayangnya. Kalau lagi ngejar jam tayang, karena di YouTube ini hanya dibutuhkan dari penontonan publik yang bisa nambah jam tayang atau pendapatan dolar di channel kita. Hanya membutuhkan penonton dari publik. Kalau dari pribadi, walaupun dapat 50 jam, 100 jam, 1000 jam, itu nggak bakal nambah ke jam tayang ke channel kita atau pendapatan dolar di channel kita. Pokoknya gini, takut kelupaan ya, takut lupa mau disetting ke publik, takut lupa. Itu videonya tuh harus pas. Kalau emang nggak ada pelanggaran, langsung disetting aja ke publik. Agar nanti kalau banyak yang nonton, mendapatkan jam tayang yang banyak kan enak. 2 hari kalau cuman video video konten kayak ini ya, itu nambahnya cuman 2 hari, baru nambah ke channel kita jam tayang itu. Tapi kalau publik, tapi kalau live streaming baru nambah jam tayangnya itu 5 hari. Dan yang mau memproses videonya dari hasil live streaming itu memakan waktu 12 jam atau 15 jam baru selesai. Tapi jangan dihapus. Kalau mau live streaming jangan dihapus. Karena kalau dihapus itu percuma kita live streaming. Gak bakal bisa nambah jam tayangnya. Ya udah dulu ya, sampai di sini dulu, sampai berjumpa di konten berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan di video sekarang ini. Dan aku ucapkan terima kasih yang udah berkenan mensupport channel Butuh Pendukung. Kepada sobat-sobatku dimanapun berada, walaupun nggak kenal sama aku secara langsung, sobat-sobatku berkenan hadir dalam aku upload video atau aku lakukan streaming. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan aku mohon maaf apabila kata-kataku dalam aku lakukan bikin konten atau aku lakukan live streaming, kalau tidak ada yang berkenan atau menyinggung hati para sobat, aku mohon maaf beribu-ribu maaf. Ayo tetap semangat sobat, upload video secara konsisten. Usahakan 1 hari, walaupun 1 video nggak apa-apa. Oke? Jangan kendor, jangan menyerah, jangan putus asa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.